Banyak orang yang selalu ngerekomendasiin buku-bukunya George Orwell, tapi aku belum pernah baca karena aku nggak punya duit. Kebetulan di perpustakaan Semansa ada salah satu bukunya yang lagi available lah buat dipinjam, karena bukunya yang lain tuh kebetulan lagi dipinjam sama orang lain, jadi aku ambil ya. Aku belum ada kesempatan buat baca banyak karena aku pribadi di kelas pun kerjaannya kalau jam kosong tidur ya, nggak baca buku. Makanya aku bacanya tuh kalau di rumah aja, di kosan lebih tepatnya. Hey BTW, aku baru baca mana sih, kelihatan gak sih? Ini 14. Aku baru baca 14 halaman. Dan aku udah ngerti sama garis besar, gak garis besar juga sih, kayak bagian awalnya itu nyeritain tentang apa. Ini baru 14 halaman tapi penyusunan katanya udah berhasil buat bikin aku paham krisis apa yang mereka alamin di dunia mereka yang ada di sini, di timeline mereka itu. Warga-warga yang ada di Oceania itu kena brainwash dan menganggap kalau petinggi yang mereka sebut sebagai penguasa besar itu sebagai seseorang yang harus mereka percaya, sebagai seseorang yang harus mereka dukung. Sedangkan orang yang memperjuangkan hak berserikat, memperjuangkan hak bersuara, yang lebih prefer untuk adanya perdamaian antara dua pihak, itu justru di brainwash buat dibenci gitu. Yang bikin aku bingung banget karena kayak coba baca kalimat yang ini deh. Jadi orang yang dimaksud itu adalah Goldstein. Goldstein itu adalah orang yang warga-warganya benci. Yang mana bikin aku nggak paham. Salah satunya narasi yang ada di halaman 14 ini nih. Goldstein mengeluarkan serangan sengit terhadap doktrin partai seperti biasanya. Doktrin, ya, oke. Serangan yang dilebih-lebihkan dan menyimpang sampai seorang anak kecil pun tahu muslihatnya. Akan tetapi, hal itu cukup bisa dipercaya untuk membuat orang merasa waspada. Terlebih orang lain yang kurang cerdas dibanding orang yang bisa saja terpengaruh. Oke. Dia menghina si penguasa besar, mencela kediktatoran partai, menuntut perdamaian dengan Eurasia, memperjuangkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan berpikir, berteriak histeris bahwa revolusi telah dikhianati dan semua kata-katanya terlontar dalam pidato cepat yang merupakan semacam parodi dari gaya para orator partai. Bahkan lebih banyak mengucapkan kata-kata dalam bahasa Uzbek dibandingkan anggota partai lain. Mereka itu punya satu kegiatan. Aku nggak tahu ini daily apa weekly. Ada jadwalnya tuh. Dan kegiatan itu disebut dengan mana ya? Tadi aku baca 2 menit kebencian. Jadi selama 2 menit tuh mereka dipaparkan gitu tentang pribadi, tentang seseorang yang seharusnya mereka benci itu untuk seperti apa. Aku baru sadar kalau misalkan cuci otak tuh bisa segede ini pengaruhnya ya, bahkan ke hal yang bisa dibilang cukup jelas. Mereka harusnya dukung yang itu, tapi enggak. Karena apa? Karena sudah dapat cuci otak orang lain. Dan mereka yang di sini tuh benar-benar dikontrol sama tingginya. And now I know kenapa orang-orang selalu merekomendasiin buku ini. Setiap ada yang minta rekomendasi buku.